jika yang saya sampaikan ke orang itu, mereka menyepelekan apa yang saya sampaikan. Nah, dengan begitu air limbahnya pun yang kita buang ke saluran got, itu juga ramah lingkungan. Butuh waktu tidak lama, 3 bulan. Ini karena kita ada edukasi, ke Jakarta biasanya jauh ya. Hai X-People, ketemu lagi di acara Sofa Show. Salam inspirasi. Dan kali ini ada tamu yang sangat spesial. Beliau ini cantik, cantiknya natural. Nah, kenapa aku ngomong natural, nanti ada bocorannya. Dan beliau adalah tamu dari planet yang jauh. Kayak lagunya Sal Priadi ya. Planet Bekasi, ayolah sama-sama Bekasi ini kita. Apa kabar? Kabar baik, Dengan Eri. Ibu? Dengan Grace. Oh, dengan Grace. Nama Iya. lengkapnya? Nama lengkap panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Namanya Grace Meilina Evelyn Pai. Oh, Tapi kita suka singkat Grace Pai. Grace Pie. Kan Iya. nama makanan ya. Iya. Nah, Grace, kalau misalnya boleh diceritakan, kali ini sebenarnya Sofa Show itu ngobrol santai tapi menginspirasi ya. Iya. Kita sama-sama Bekasi, biar Bekasi ini source of inspirasi, sumber dari banyak inspirasi. Iya. Dan kali ini Grace, sahabat kita ini X-People, bawa produk-produk yang basicnya produk-produk natural. Karena Natural. belakangan ini lagi hitsnya itu go green gitu ya, Go green. balik ke alam, Ke alam. istilahnya gitu ya. Iya. Nah, yang pertama ini Grace bisa cerita nggak nama produknya dulu? Karena biasanya nama itu katanya doa ya. Iya. Nama produknya ini apa dan apa di balik nama itu? Oke, baik. Nama brand saya G Natural atau G Natural. G Itu Natural. singkatan dari Grace Natural. Oh, oke. Iya. Jadi ini mewakili Mewakili. nama ownernya Iya. ya. Oke. Iya. Nah, Grace bisa diceritakan nggak? Iya. Biasanya kalau orang mendirikan atau memulai sesuatu itu ada pemicunya. Nah, sebenarnya gimana sih ceritanya sampai akhirnya Grace ini bikin bisnis yang backgroundnya ini sesuatu yang natural itu, dan katanya ini denger-denger ini berawal dari zaman pandemi, Iya. ikut satu webinar. Nah, gitu. Iya, Bener iya, nggak betul, sih? betul. Ceritain secara lengkap gimana? Iya, jadi kita tahu waktu pandemi tahun 2020 kita kan nggak boleh kemana-mana ya. Nah itu di rumah ngapain? Paling kita ikut webinar, ya kan, Zoom seperti itu. Nah suatu saat itu ada teman saya yang mengajak ikut webinar. Nah itu webinarnya tentang memilah sampah yang ada di rumah kita. Begitu. Nah setelah itu saya ikutin. Ternyata di dalam situ webinarnya itu sangat menarik. Menarik dalam arti kita bisa memilah sampah kita yang bermanfaat, yang tadinya yang tidak bermanfaat menjadi sangat bermanfaat. Ya, itu namanya ekoenzim. Ekoenzim. Iya. Jadi dari segitu banyak cara memilah sampah, ternyata ada kayak produk turunan gitu ya. Iya, Dari betul. yang namanya sampah ini jadi ekoenzim. Dari ekoenzim. Sampah apa sih, Grace, yang bisa jadi ekoenzim? Sampah yang menjadi ekoenzim yaitu sampah dari kulit buah Oke. dan sayuran sisa. Sisa dalam arti bukan yang sudah dimasak ya, tapi yang masih segar. Seperti kalau kita bikin masak kangkung ya. Kalau kangkung kan kita batang yang kerasnya tidak dimasak kan, Benar. atau sawi, bonggol sawi tidak dimasak, kacang panjang seperti itu, kulit wortel, terus kulit jeruk, kulit pepaya, itu kita olah. Oke. Kita olah menjadi ekoenzim. Oke. Iya. Proses dari sampah sampai jadi ekoenzim perlu waktu berapa lama? Butuh waktu tidak lama, 3 bulan. Ini karena kita ada edukasi, ke Jakarta biasanya jauh, jadi 3 bulan kecil, nggak lama ya. Nggak lama. Nggak ngobrol 3 bulan nggak lama, karena sebenarnya ekoenzim ini satu produk turunan yang sangat berharga. Iya, Jadi betul. 3 bulan ini kayaknya proses yang pantas untuk ditunggu ya, Grace. Ya? Iya. Oke, menarik sekali. Nah, yang berikutnya ini
memperkenalkan cara-cara seperti mengolah sampah jadi sesuatu yang berguna. Iya. Bahkan salah satu turunannya ini jadi sesuatu yang ini bisa diturunkan lagi. Iya. Ini sebenarnya hal ini bisa diedukasikan atau diperkenalkan ke masyarakat. Iya. Tapi Betul. ini bukan hal yang mudah ya. Nah, Iya. selama ini kalau menurut Grace, selain ini bisa jadi bisnis, ini perlu nggak sih pengetahuan seperti ini diperkenalkan kepada masyarakat dan apa manfaatnya sebenarnya untuk orang banyak? Jadi untuk ekoenzim sendiri itu kan kaya dengan manfaat, ya. Saya juga membuat ini juga pada awalnya karena penasaran, saya bikin dalam jumlah yang besar. Karena menunggu 3 bulan tuh kan nggak sebentar ya. Akhirnya saya buat banyak. Nah setelah panen kan kita saring. Nah airnya itu adalah seperti ini. Si ekoenzim, cairan ekoenzimnya ini ya. Cairannya berwarna coklat gelap. Karena kan ekoenzim itu terbuat dari kulit buah sayur dicampur dengan gula merah atau molase, lalu dengan air kita tutup rapat supaya nanti tidak ada mikroba yang tidak baik yang ada di udara masuk ke dalam. Jadi memang itu namanya anaerob. Jadi tutup rapat ya. Nah setelah kita 3 bulan kita panen, lalu ada kegiatan membuat produk turunan dari ekoenzim. Iya, ini yang saya bawa ini ya produk-produknya. Ada untuk ngepel, cuci piring, dan lain sebagainya. Nah satu hal nih, Grace yang aku pengen nanya. Saat ini produk tuh macam-macam. Ya, kayak yang lagi ribet belakangan soal skincare gitu ya. Iya, skincare. Nah, istilahnya gini, lawan dari produk-produk natural, ini produk-produk kimia. Iya. Orang udah terbiasa banget nih pakai produk-produk kimia. Iya, memang susah. Nah, untuk memperkenalkan atau istilahnya gini loh, membuka mindnya mereka bahwa produk yang berdasarkan pada produk-produk natural ini baik loh gitu. Gimana sih selama ini tantangan Grace untuk mengedukasi masyarakat gitu? Tantangannya berat ya, karena kita selama ini kan terbiasa dari produk-produk yang berbasis bahan-bahan kimia, meskipun bahan kimia itu dalam toleransi yang masih bisa kita pakai. Tapi kalau kita pakai setiap hari itu bisa mengakibatkan kulit kita menjadi iritasi, menjadi kering ya seperti itu. Nah, dengan kita memakai ekoenzim itu bisa untuk mengurai bahan-bahan kimia tersebut. Ya, misalnya kita di rumah pakai sabun cair untuk mandi ya, itu bisa kita campur dengan ekoenzim. Misalnya 1 bagian sabun cair, 1 bagian ekoenzim. Kita pakai itu. Nah, dengan begitu air limbahnya pun yang kita buang ke saluran got itu juga ramah lingkungan gitu. Jadi selain kita sehat, lingkungan kita juga menjadi sehat. Luar biasa ya. Jadi ini sebenarnya aku rasa bukan PR-nya Grace sendiri ya. Tapi PR masyarakat secara umum, masyarakat secara luas, pemerintah dan masyarakat secara luas. Betapa pentingnya kita balik ke alam, go green ya. Kembali ke natural untuk ngomong limbah ini soalnya udah PR dunia, ibarat kata kita ngomong bumi udah capek ya, udah lelah gitu ya. Mengurai bangsanya plastik dan yang lain-lain aja berat, kita tambah lagi dengan sampah-sampah kimia, betapa beratnya. Jadi istilah kata either kita melakukannya one by one, orang per orang, tapi kalau diakumulasi jumlah besar kan ini mengurangi bebannya. Tantangannya juga berat loh. Berat sekali karena harga yang kita jual itu memang lebih tinggi dari harga-harga di pasaran. Iya, jadi tantangan juga. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut gitu ya. Gimana caranya sih istilah kata mengatasi atau biar istilahnya harga itu jadi sesuatu yang kalau orang beli produk minta value for money. Jadi ada harga, memang ada manfaatnya. Jadi masyarakat, aku rasa saat ini udah paham hal itu ya. Jadi kalau misalnya, kenapa sih kok mahal? Ya karena beda, nggak biasa, gitu, nggak umum. Makanya kalau ada harga yang seperti itu ya worth it lah gitu ya. Oke, X-People nanti kita akan ngobrol lebih lanjut tentang produk-produk yang dihasilkan oleh G Natural atau G Natural ya. G Natural. G Natural. Dan tadi kita sudah ngobrol tentang ekoenzim ya. Ekoenzim. Kak Grace ini ada di sini.
Ini namanya ekoenzim, tadi aku sudah sempat tunjukin ya. Jadi sebenarnya ekoenzim ini hasil yang apa ya? Yang fermentasi. Hasil fermentasi dari itu tadi, sampah-sampah yang udah dipilah, sampahnya khusus ya, nggak semua sampah. Dan ternyata kalau ngeliat di sini ekoenzim ini bisa untuk macam-macam, bisa diturunkan lagi. Iya, betul. Grace bisa cerita nggak ini untuk apa aja sih ekoenzim, cara pakainya? Oke, baik. Ekoenzim ini ya Kak, kan dia fermentasi ya, yang kita sudah panen selama 3 bulan. Nah, cairan itu kita saring, lalu pertama kita bisa membuat ini sabun cuci. Ya, ini mamanya ini ya. Ini anaknya nih. Iya, ini biangnya kalau orang bilang biangnya. Ini cara ini ekoenzim biar jadi seperti ini. Seperti caranya? Ini ada tahapan resep-resepnya. Jadi tidak sembarangan orang bisa membuat. Karena di dalam sabun cuci ini ada campuran lain seperti mes. Mes itu adalah produk lain dari kelapa sawit. Yang membuat busa itu adalah si kelapa sawitnya. Jadi Kak Grace ini jualnya terpisah ya? Terpisah. Kalau sabun ini memang sudah siap digunakan, namanya cairan serbaguna. Ini bisa untuk apa ini? Untuk cuci pakaian, cuci piring, dan cuci tangan. Segini ini untuk berapa banyak? Atau gimana cara pakainya? Cara pakainya seperti kalau kita memakai sabun cair. Ya, sabun cair secukupnya aja. Secukupnya aja. Ini nggak harus campur air atau apa, langsung dipakai? Langsung dipakai. Kita misal cuci, kita kan biasa di bak ya, kita taruh air, lalu kita campur air sampai berbusa, baru kita rendam pakaian. Oke. Kalau segini banyak ini, Grace ini bisa untuk berapa banyak baju atau berapa lama mencuci lah. Kalau ibu-ibu gini bisa untuk mencuci berapa kali sih segini ini kalau baju untuk misalnya serumah 3 atau 4 orang? Kalau 3-4 orang mungkin sekitar 2 minggu. 2 minggu. Iya, 2 minggu pemakaian. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya sebulan beli 2 atau 3 botol. Iya. Nah, setelah itu kita juga bisa membuat ini face mist. Face mist biangnya ini juga. Dari Tapi ini juga. Sekali lagi yang bisa bikinnya hanya natural ya. Jadi ini ada tahapan yang spesial juga. Jadi kalau misalnya ex people nggak mau repot, ya tinggal beli face mistnya ini. Iya, betul. Nah, sebelum ke produk yang lain ya, Chris, ini sendiri, ini kan dijual terpisah juga ya? Kalau ekoenzimnya kebetulan kita tidak jual. Justru ini yang nggak dijual ya? Iya, tidak jual. Oke. Walaupun di sini ada keterangannya, ada labelnya. Ini kenapa dibuat seperti ini, Chris? Labelnya itu supaya orang tahu cara pemakaiannya. Tapi ini nggak dijual? Sebenarnya pada awal kita membuat ekoenzim itu kita mempunyai komitmen. Kita mau berbagi dengan alam, kita mau berbagi dengan orang yang membutuhkan. Seperti kegunaannya kan banyak sekali manfaatnya. Pada zaman sekarang ini kan alam kita ini sangat udah nggak bagus ya. Udah jenuh ya? Iya, udah jenuh sekali. Cuaca kadang ekstrim, kadang tidak beraturan. Nah, itu yang menyebabkan global warming, yaitu sampah organik kita. Ya. Tapi ini memang nggak dijual ya, apalagi tidak langsung dipergunakan karena memang ada cara-cara penggunanya khusus tersendiri. Jadi mungkin ini untuk produksi internal aja. Oke. Kalau ini untuk internal berarti aku ngobrol tentang produk-produk turunannya ya. Boleh. Ini yang bisa langsung dipakai tadi untuk cuci baju, untuk mandi juga sama. Mandi ya. Kalau ini tergantung kondisi kulitnya ya, Eri. Jadi ada juga keluarga saya ada yang pakai ini, dia cocok untuk mandi, untuk keramas. Ada juga yang pakai nggak cocok karena jadi kering kulitnya. Jadi tergantung kondisi seseorang. Iya. Tapi ini sebenarnya bisa untuk mandi, untuk cuci baju, untuk gosok gigi. Gosok gigi enggak? Enggak ya. Karena berkaitan sama oral internal ya nanti ya. Kalau gosok gigi pakai yang ini, Kak. Pakai yang murninya ini. Tapi ini nggak dijual ya, Kak Grace ya? Iya, nggak dijual. Jadi sebenarnya kita menghimbau orang untuk membuat ekoenzim. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti pengen tahu tentang cara membuat ekoenzimnya, Grace sendiri ada pelatihan atau webinar? Ada, kita suka ada pelatihan. Oke, nanti dibocorin lagi ya. Sekarang kita ngobrol tentang produknya. Ini tadi sudah untuk mandi atau cuci piring, cuci baju. Pakaian, terus untuk face mist-nya. Face mist ini apa sih sebenarnya dan manfaatnya apa? Manfaatnya kan dengan
radikal bebas yang ada di udara sekarang ini, polusi segala macam, membuat kulit kita menjadi kering kan ya, kering. Lalu kalau kita pakai face mist, ini kita semprot, ini boleh semprot kan nggak? Boleh ya. Kita semprotkan di wajah kita semprot nih ya. Dengan saya memakai ada fragrance oilnya supaya aromanya lebih segar ya. Manfaatnya selain antioksidannya tinggi karena saya memakai bunga telang. Air bunga telang. Ya. Makanya ungu ya? Iya, ungu ini bunga telang. Jadi ketika kita semprot itu membuat kulitnya menjadi lebih segar, menjadi lebih lembab, tidak kering dengan cuaca yang tidak beraturan. Nah, ini. Oke. Jadi lebih sehat kulitnya, lebih sehat, glowing ya, iya. ya. Terus yang berikutnya produk yang lain turunannya ini. Ini turunannya bukan. Ini yang beda. Oh, ini kombucha minuman ya. Ya, ini ada sabun mandi khusus. Oh. Sabun mandi khusus cair terbuat dari sunflower oil sama coconut oil. Jadi nggak ada kaitannya sama? Ada ekoenzimnya, ada. Biasanya tetap ekoenzim. Iya, ada ekoenzim. Bedanya dengan yang tadi? Kalau yang tadi itu bahannya berbeda. Bahannya ini tadi pakai mesh yang dari kelapa sawit, ya kan? Kalau ini dari minyak coconut oil sama sunflower oil. Tapi ini memang khusus untuk mandi. Khusus untuk mandi. Jadi tadi yang takut kalau kulitnya kering, kalau pakai itu bisa pakai ini, ya. Oke. Terus produk turunannya lagi yang lain apa? Yang lain ada lip balm. Nah, ini kalau kita kan suka kulit kita pada pecah-pecah ya, kering ya. Kering, pakai ini. Lip balm karena di dalam lip balm ini ingredientsnya lumayan loh. Ada mango butter, sea butter, cocoa butter, olive oil, grapeseed oil, beeswax, ada ekoenzim, vitamin E dan essential oil. Dan ini dipakai saat kita sebelum pakai lipstick boleh atau sebelum tidur supaya bibir kita lebih sehat. Merawat bibir kita. Ya. Yang lainnya juga masih ada produk-produknya ya, termasuk yang ini. Ini masker. Kalau kita suka pakai masker kan? Suka pakai masker nggak? Jarang-jarang. Oh, jarang. Pakai masker ini. Jadi kalau kita mau kulit kita lebih bukan kinclong ya, artinya lebih sehat lah ya. Sehat. Karena dengan kita pakai masker ini kulit mati kita pada terangkat kan. Jadi lebih sehat kulitnya. Kenapa dibilang lebih sehat? Karena di dalam sini saya campurkan ada minyak zaitun. Ya. Masih ditambah ekoenzim, terus sama ada charcoal, arang aktif. Ya. Jadi charcoal itu kan manfaatnya luar biasa ya. Bisa membunuh kuman, mengangkat sel mati ya. Jadi manfaatnya luar biasa untuk ekoenzim ini. Turunannya juga dibuat karena kreativitasnya Grace dan tim ya di J Natural. Sekarang kita ngobrol produk yang lain yang nggak ada hubungannya sama ekoenzim, ada juga ya? Tapi proses-prosesnya sama ya, fermentasi. Salah satunya minuman enzim buah ini. Enzim buah. Ini bahannya dari 45 macam jenis buah, campur dengan madu. Madunya juga harus madu hutan atau madu murni ya, raw honey. Lalu dicampur dengan air, tutup dengan wadah yang rapat selama minimal 6 bulan. Tapi saya ini bikinnya nggak 6 bulan, ini lebih. Saya bikin 1 tahun. Ini nggak ada alkohol, nggak keluar alkoholnya kan? Tidak, enzim ya? Alkoholnya sudah kalau dalam proses kimianya mungkin sudah berganti ya. Bulan keberapa itu asam, bulan kedua alkohol, bulan yang terakhirnya udah tinggal enzimnya aja. Dan ini minumnya juga cuma 1 sendok makan. Nggak diglok-glok. Karena asam banget. Asam sekali. Kalau manfaatnya nih? Manfaatnya yang pertama karena dia mengandung enzim, tubuh kita ini kan sebagian besar banyak enzim kan, mulai dari mulut, kan ada dalam mulut kan ada enzim yang membantu menyehatkan pencernaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan pencernaan kita yang sehat, maka metabolisme tubuh kita pun akan menjadi lebih kuat. Imunitas tubuh kita jadi lebih kuat. Yang berikutnya minuman ini, kombucha. Kalau aku lihat di media-media sosial ada cara bikin kombucha kayaknya ribet banget, tapi menarik. Dan ini ada yang nggak ribet, tinggal minum ya. Tinggal minum. Ini manfaatnya apa nih sebenarnya, Grace? Manfaatnya hampir sama dengan enzim buah ya, untuk menyehatkan pencernaan kita.
ini seperti minuman probiotik. Oh. Pernah dengar minuman probiotik kan ya? Kayak yang Nah, saya kayak minum dua gitu ya? yogurt kayak gitu kan. Nggak boleh disebut ya. Iya, enggak. Saya minum dua gitu ya. Ah, itu dia. Ya semacam yogurt, Oh, kefir, oke. semacam itu. Jadi ini membantu pencernaan kita menjadi lebih sehat. Oke. Iya. Ada lagi yang lain minumannya atau produknya? Oh ya, sabun ini. Oh, sabun. Eri, sabun mandi Iya, padat. iya. Nah, Ini terus terang aku ini penasaran Iya. pas lihat foto-fotonya. Karena aku sering lihat cara bikin sabun-sabun cantik gitu ya. Iya. Jadi bisa dipegang, dibantu. Nah, ini sebenarnya prosesnya masih based on ekoenzim. based on ekoenzim Based on semua. ekoenzim. Kelebihannya dari sabun ini apa? Kelebihannya kalau sabun yang kita biasa beli di pasaran itu kan banyak mengandung SLS. SLS itu surfaktan. Surfaktan yang membuat kulit kita menjadi iritasi, menjadi lebih kering kayak gitu ya. Dan itu juga kimia yang sepertinya kimia yang kalau kita pakai setiap hari akan menjadi tidak baik. Terutama limbah yang kita keluarkan ke got juga kan merusak lingkungan. Susah diurai oleh lingkungan. Iya betul. Nah ini keunikannya naturalnya itu ya. Jadi bahannya kan kita ada minyak zaitun, ada grapeseed oil, ada canola oil. Jadi berbagai macam minyak yang bisa kita buat dengan ekoenzim yang kita satukan lalu menjadi sabun padat. Oke. Ini ada variannya nggak sih, misalnya untuk kulit berjerawat atau kulit atau apa ya, gatal-gatal atau apa? Ada varian lain atau satu macamnya? Oh, ada. Banyak macamnya. Kalau gatal-gatal biasanya kita pakai charcoal, charcoal atau binahong. Oh. Pernah dengar daun binahong? Daun Nah, binahong. itu kita campur dengan aditifnya daun binahong. Iya. Jadi ini juga variannya banyak. Variannya. Ya? Sebenarnya kok ngobrol tentang produknya Grace ini bisa nggak selesai 2 malam. Iya, ya? waduh. 2 malam gitu. Tapi satu hal yang mungkin bisa aku tarik benang merahnya bahwa intinya produk-produk ini natural dengan proses yang ramah lingkungan. Dan membuat selain kita juga back to nature, balik lagi membuang hal-hal yang kimiawi di tubuh, limbahnya juga mudah diurai oleh alam. Membantu alam kita menjadi lebih sehat. Betul, intinya itu. Nah, Grace, untuk dapetin produk-produknya ini, gimana caranya? Ada medsosnya atau gimana cara pesennya? Gitu? Ada. Saya ada akun Instagram. Ya, nanti boleh Gnatural 5. Gnatural 5. Iya, boleh diklik, di follow ya. Terus ada juga di TikTok, namanya Grace for Better Earth. Grace for Better Earth. Iya. Nama ininya aja akunnya sudah menginspirasi gitu ya. Nah, Grace, dari perjalanan awal Grace sampai dengan saat ini, ada hal apa sih yang paling diingat Grace yang merupakan kayak satu pencapaian yang istilahnya gini, kalau kita membesarkan anak gitu ya, anaknya jadi anak yang sukses, itu prestasi kita. Nah, kalau untuk bisnisnya Grace ini apa sih pencapaian apa yang membuat Grace paling bangga? Yang membuat bangga saya adalah ketika saya membagikan kebaikan dari ekoenzim itu, saya sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat, mereka antusias, tertarik dan membuat. Itu yang membuat saya senang, bahagia. Apalagi kalau ketika mereka membuat dan mereka konsisten gitu ya, konsisten membuat, lalu mereka beralih dari produk-produk kimia ke produk-produk natural. Itu yang bikin saya senang. Iya. Itu mereka buat itu untuk istilahnya dipakai sendiri? Iya, dipakai atau sendiri. Untuk bisnis juga? Bisa dipakai bisnis juga. Yang penting mereka sudah merasakan manfaat dari si ekoenzimnya itu. Nah, ngobrol tentang belajar buat tadi Grace sampaikan, sampai bikin webinar juga ya untuk memperkenalkan ekoenzim ini ke masyarakat. Ya, jadi Go Green ini lebih biar masyarakat lebih aware gitu ya. Nah, ini ada pelatihannya nggak sih? Ada kita ada WhatsApp grupnya, kita ada untuk pelatihan. Bisa dilihat di media sosialnya Grace ada? Boleh, nanti saya cantumkan di Facebook, biasanya saya suka cantumkan. Untuk alamat Facebooknya? Nama lengkap saya tadi Grace Maylina Evelyn Pai. Karena masih zaman dulu kan, belum pintar mau kasih nama apa ya. Jadi istilahnya kayaknya Grace Pai pasti ketemu ya, kan karena unik ya. Iya. Grace Maylina Evelyn Pai.
di Facebook saya. Di Oke. situ banyak kegiatan saya sosialisasi kemana, kelas-kelas mana yang bisa diikutin. Oke. Jadi mungkin Iya. ini nanti sekalian dibuat di IG sama TikTok ya, biar Iya. mereka yang mungkin lebih banyak di IG atau di TikTok, mereka juga kalau pengen belajar ada webinarnya bisa Iya. belajar dari situ ya, Grace. Iya, betul. Oke. Dari semua perjalanan ini, inspirasi apa sih yang bisa dibagi ke ex people? Karena sometimes orang mau berbisnis itu mau ngelangkah aja susah ya. Kadang-kadang orang ngomong tentang aduh modalnya nih gitu. Iya, iya, Aduh betul. nanti kalau misalnya gagal mesti gimana nih. Banyak sebenarnya hal yang bikin orang takut untuk berbisnis. Kalau membuat Grace bertahan dari awal sampai saat ini, apa sih yang bisa disampaikan ke ex people? Grace, silakan. Oke, baik. Untuk memulai usaha sebenarnya kan memang sulit ya. Supaya orang mengenalnya itu dulu yang kita bisa capai. Dan pasti ada kegagalan yang kita hadapi, ya kan? Kalau dalam hal ini saya bukan hanya mengejar keuntungan, tapi juga kita memberikan apa ya, dampak positif dari apa yang kita lakukan. Apakah itu bermanfaat untuk orang lain? Nah, itu yang bisa kita ambil. Lalu yang berikutnya adalah kita harus terus belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Jangan merasa kalau kita nih udah pinter, kita udah bisa nih ya, tapi kita nggak mau belajar, ya itu jangan sampai. Yang berikutnya kita konsisten. Jadi terus kita melakukannya meskipun ada kegagalan, kita terus coba lagi, gitu ya. Dan fokus yang terakhir ya. Jadi sedikit tentang modal. Kadang-kadang orang mau bisnis khawatir, aduh modalnya harus gede nih, gak punya duit gitu. Ingin nyari duit tapi harus punya duit gede, gimana? Ada masalah nggak sih Grace dengan modal selama ini? Kalau modal, karena saya berbahan dasar ekoenzim, itu kan kita bisa dapat di mana aja, bener nggak? Bener kan? Tinggal kreatifnya Kreatif, aja kita ngumpulin lah di tukang rujak ya kan, sampah organik itu kan di mana-mana banyak. Jadi modal sama sekali bukan masalah. Terus yang berikutnya kalau kita mau bikin sabun ini dan sebagainya, itu kan ya pasti ada modal ya, tapi boleh kita mulai dengan sedikit-sedikit, pasti nanti bisa. Dari jumlah yang sedikit. Begitu ini berhasil, iya, untuk modal ulang lagi. Iya, gitu betul. Ya. Jadi sekali lagi untuk ex people yang mungkin takut, modal jadi masalah, gagal jadi masalah, enggak. Ya jadi memang apa yang disampaikan Grace itu tadi, mudah-mudahan sekali lagi jadi inspirasi buat kita bahwa modal besar itu bukan halangan. Kemudian keberanian mencoba, mau belajar, konsisten, fokus ya, itu jadi modal utama di samping modal yang lain tadi ya. Dan Grace, sebelum kita tutup ada 5 pertanyaan yang mungkin Grace bisa jawab cepat ya. Ini sekedar aja. Grace, pertanyaan yang pertama, lebih pilih kerja pagi atau malam? Pagi. Oke. Morning person ya. Kalau punya kekuatan super power, mau punya kekuatan apa? Terbang. Hey, kenapa terbang? Terbang supaya bisa free ya soalnya. Terus yang berikutnya, satu hal random yang bikin Grace happy apa? Bikin happy ya, happy kira-kira doa itu banyak sekali yang bikin saya happy. Tapi yang hal random apa yang paling diingat deh? Punya duit banyak. Yang terpikirkan. Iya, itu emak-emak ya, maunya duit banyak. Terus yang kalau misalnya mau liburan kemana yang paling pengen dilakukan dalam waktu dekat? Keliling Eropa. Kenapa Eropa? Kayaknya negaranya eksotis ya, Eropa. Terus pilih kopi, teh atau kombucha? Tentu kombucha dong. Aduh, sedih banget jika yang saya sampaikan ke orang itu, mereka menyepelekan apa yang saya sampaikan. Benar, sedih sekali. Nggak mau mencoba untuk membuat. Jadi kita harus berusaha untuk membuat. Itu yang bikin saya sedih. Oke, ya mudah-mudahan hal baiknya ini tetap diingat. Jadi sekali lagi, G natural ya? G natural. Dari alam kembali ke alam, bikin kita sehat dan alam juga lebih sehat. Nah, biar lebih semangat atau lebih gembira, ada yel-yelnya nih dari Grace. Ada ini. Apa nih? Biasa kalau
saya dan tim teman-teman Ekoenzim Nusantara itu kalau sosialisasi kita punya nih, ya. Satu hati, satu cinta untuk satu bumi. Salam kita, salam Ekoenzim, bersama kita bisa. Oke, thank you Grace sudah berbagi. Ini sekali lagi selain kita ngobrol tentang bisnisnya, ini membangkitkan kesadaran bahwa penting loh gitu ya mencintai alam, karena itu akan balik ke kita lagi. Kita hidup sehat, natural, dan alam yang udah jenuh ini kita bantu juga untuk nggak semakin lelah. Inspirasinya hari ini, mudah-mudahan X People juga terinspirasi, dan kalau misalnya kamu suka, kamu bisa juga bikin bisnis atau memulai dari hal yang sama, pengen tahu caranya, bisa buka tadi IG-nya Grace di G-Natural 5, G-Natural 5, kemudian TikToknya Grace for Better Art, Grace for Better, Facebooknya Grace Meilina Evelyn Pai. Oke, thank you Miss Grace Terima Pai. kasih. Dan next people, kita ketemu lagi di next Sofa Show, dan mudah-mudahan kamu akan terus dapat inspirasi dari Sofa Show. Salam inspirasi. Terima kasih.